Puji syukur tiada henti terus kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wal mujahidina fi sabilillah ila yaumil akhir. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Wa timan sekalian rahimakumullah jamaah salat maghrib Masjid Asyiq rahimakumullah. Wabil khusus kita doakan bersama segenap pengurus DKM Masjid Asyiq, Ustaz Kiai Haji Sofyan Latif MC, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Omar Sobari, Ustaz Haji Budi Raharjo, dan semua pengurus DKM Masjid Asyiq tentunya. Semoga Allah berikan kekuatan iman, kesehatan, serta kemampuan untuk dapat menjalankan amanah sebagai pengurus DKM Masjid dengan baik. Dan mudah-mudahan juga wabil khusus juga untuk jamaah pencinta Masjid Asyiq rahimahullah yang bersama-sama di malam hari ini bisa bersama-sama menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Yang mudah-mudahan sholat kita, zikir kita, takarruf serta doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini sholat serta salam terus kita sampaikan, sanjungkan kepada manusia yang sempurna dan paripurna, manusia yang mulia dan tidak ada yang menandingi kemuliaannya, tidak ada yang dapat menandingi akhlaknya, budi pekertinya, tidak ada yang dapat menandingi kesolehannya, ya maksudnya ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata lain yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat dan hambanya akhir zaman yang sekelumit kecil hanya bisa mentaati sunnah-sunnah dan ajarannya, semoga kita juga mendapatkan kecipratan sapanya kelak oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan di ember surga juga nggak apa-apa. Ya kalau di sini masih ruang utama, ya ibarat ini surga, dalamnya surga. Di ember surga juga nggak apa-apa lah, kita nggak usah masuk. Sudah nikmat, ya nikmat di dalam surga. Karena orang yang menuntut ilmu itu sesungguhnya kita sedang berada di taman-taman surga. Tentu bukan taman yang kosong, taman yang ada buah-buahannya, yang mungkin di sini ada yang alergi durian, ya, atau takut makan durian. Di surga mah nggak usah takut makan durian, ya nggak usah takut. Di surga nggak ada hipertensi,
nggak ada asal urat. Kita udah puasin ya sekalian. Ya, kalau kita dapat angka surga nggak apa-apa ya Allah. Yang lain ini juga bidadari yang lain. Ya. Namun untuk bisa kita di emperan surga, mesti kita harus membekali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus rajin tekun ibadah kepada Allah. Terus kita jaga. Harus tekun rajin baca Al-Quran. Harus tekun rajin bangun malam. Hari ini berkenaan dengan tanggal 17 Muharram. Kita masih berada di bulan haram. Kita masih dianjurkan untuk taat beribadah kepada Allah. Kita gunakan hari demi waktu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawah jangan turun, tahajud kita usahakan maksimalkan, infak sedekah apalagi. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah sebagai teman tidur kita di alam barzah. Sini kita bisa ngobrol dengan sesama jamaah. Ada juragan bawang. Ya bawangnya bisa. Ada apa lagi? Ada tukang grab. Ya. Di sana nggak ada lagi jalan keluar. Yang ada adalah amal-amal kita ya. Amal-amal kita yang akan menjadi teman tidur kita. Maka jadikan semua amal kita menjadi teman tidur kita di alam barzah. Ya. Dan dia akan menyinari di tengah gelapnya, gulitannya di alam kubur ya. Ya. Tadi dalam Qur'an saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang manusia, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, udkhulu, masuklah kalian. Itu perintahnya amar, wajib. Fisil mikaf, ke dalam Islam secara keseluruhan. Kafah itu artinya tidak boleh kita setengah-setengah, separuh-separuh itu tidak boleh. Fisil mikaf, masuk ke dalam Islam secara kafah. Itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Wala tattabi'u, dan janganlah, ya, la-nya ini la peringatan, la nafi, agar kita jangan sekali-sekali apa? Tattabi'u khutuwati syaitan, mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang nyata bagi kita sebagai manusia. Sekarang pertanyaan jawab sekalian, kenapa setan begitu sangat menjadi musuh kita sebagai manusia? Kenapa dia begitu sangat benci dengan manusia? Kenapa setan itu berupaya daya untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya bersama dengan setan ke dalam neraka jahanam? Ini yang harus kita waspadai, harus kita hati-hati. Di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam dialognya, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin," sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, "Ini khaliqun basyaran min tin," sesungguhnya aku telah akan menciptakan manusia, akan menjadikan manusia dari tanah. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian aku sempurnakan kejadian daripada Adam.
kejadian dari Adam yang dia diciptakan dari tanah dia. Ya. Fa idza sawaitu wa nafaqtu fihi min faqul sajidin, maka Allah perintahkan kepada mereka para malaikat itu untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasajada malaikatu kulluhum ajmaun. Maka seluruh malaikat kulluhum, tidak ada satu pun yang membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajmaun, semuanya tunduk taat ketika disuruh tunduk. Itulah malaikat ya sekalian. Ya. Ciptaan Allah yang luar biasa, tidak neko-neko, tidak macam-macam, langsung mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis ya. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang ingkar pada Allah. Itulah iblis. Dia tidak mau sujud. Apa yang dikatakan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin?" Kenapa kau suruh aku sujud kepada Adam? Kenapa ya Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan, dijadikan daripada api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling lebih dibanding Adam alaihissalam. Hati-hati. Kalau ada manusia yang memiliki karakter mentalitas seperti ini dialog bukan di negeri dongeng, bukan ya mas kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa jamaah sekalian buka dalam surah As-Sadd ayat 71 sampai dengan 83 ya mas kalian. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah ya mas. Bisa dibayangkan dialog antara Allah, malaikat yang diam aja langsung tunduk, dan iblis langsung. Dia termasuk daripada golongan orang-orang yang ingkar, tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah apa jawab sekalian? Qala fakhrus minha fa innaka rajim. Maka sejak itu iblis, syaitan diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu sudah masuk surga, syaitan itu sudah masuk surga jemaah sekalian. Tapi karena dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka 'alaika la'nati ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat ya sekalian. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi ingat ya sekalian, dalam dialog ini syaitan mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diberi tenggat, diberi waktu, diberikan kesempatan untuk bisa mengajak manusia sebanyak-banyaknya mengikuti langkah syaitan ke dalam neraka jahanam. Itu ultimatum syaitan yang kita harus waspadai. Artinya apa? Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah diam,
Dendam kesumat setan itu ketika diusir daripada surga, balasannya adalah ingin mengajak manusia sebanyak-banyaknya ini mengikuti langkah daripada setan. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ila yaumil waqtil ma'lum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Silakan kamu goda manusia sebanyak-banyaknya kamu bisa, sebanyak-banyaknya kadang kamu dapat bicirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang mukhlis, hamba-hambaku yang ikhlas. Ketika dia beribadah, dia ikhlas kepada Allah. Ketika dia berdakwah, dia ikhlas kepada Allah. Ketika dia berumah tangga, dia ikhlas kepada Allah. Ketika dia berinfak sedekah, dia ikhlas kepada Allah. Ketika dia menuntut ilmu, dia ikhlas kepada Allah. Dan seterusnya jamaah sekalian. Jangan sampai semua perbuatan kita ternodai daripada niat kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Termasuk orang-orang yang berjihad, orang yang dermawan, orang yang punya ilmu sekalipun, jangan sampai jihadnya, kedermawanannya, ilmu yang disampaikannya ada indikasi ketidakikhlasan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidakikhlasan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat yang lain, surat Al-Hijr ayat 36 hingga 36, apa kata Allah? Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhan kami, maka beritahulah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Jadi Allah mengizinkan setan ini sampai hari pembalas jamaah sekalian, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyisakan mereka semuanya. Ini janji syaitan. Siapa yang mereka goda? Syaitan ini semuanya jamaah sekalian. Para ustaz, para ulama, habib, tidak terkecuali siapapun, itu diajak oleh iblis, digoda oleh iblis menjadi teman iblis, menjadi anak buahnya iblis. La'anahullah, Allah melaknat setan. Wa qala la takhidanna min ibadika nasiban mafruḍan. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Ini luar biasa. Mereka berupaya daya untuk mengajak manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka semuanya dia menderita kerugiannya. Innahu lakum aduwwun mubin faqad khasira khusrana mubin. Maka dia sesungguhnya mengalami kerugian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati, agar kita mawas diri terhadap daripada godaan setan. Caranya bagaimana kita untuk bisa melawan setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 9,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ridho yang makan hari ini, bekerja hari ini, mencari nafkah, berumah tangga, berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka terpancing ketika suami istri emosi, berdiri, ya, saling keluar kata-kata kasar, apalagi sampai mengungkit kebaikan suami, sampai akhirnya terjadi suami mengucapkan kata-kata cerai. Itulah yang paling disukai oleh iblis. Tepuk tangan tuh iblis. Rajanya di mana? Di atas lautan. Ketika dapat mampu menceraikan dua pasang suami istri, maka kamu apa tugas kemarin? Saya nyuruh orang maling, biasa aja. Ini maksiat biasa. Tapi ketika dia mampu menceraikan suami istri, maka tangan raja iblis. Dan kita cek di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Utara di Pelumpang, tingkat perceraian itu sangat tinggi dan berarti kerjanya setan sukses. Itu banyak anak-anak muda yang nikahnya baru 4 bulan, baru 6 bulan, belum setahun, pacarnya 2 tahun, 3 tahun, ada bahkan 5 tahun, tapi mereka cuma masalah sepele bercerai, masalah sepele bercerai. Karena apa? Kita harus sungguh-sungguh terhadap agama, jangan main-main. Harus ditingkatkan ketakwaan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Setan itu akan nggak bisa dianggap remeh. Saya digoda, jangan sekali akan ikut. Ayo tidurlah, jangan kamu subuh. Itu kikil di masjid Asidik gampang itu. Tidur aja, tidur. Terus tidur. Ya kan? Paling banyak cuma nasi uduk, gampang beli di depan warung pas 10.000. Tidurlah. Itu biasa. Sampai kita dikencingi sama setan kita. Kaki kita digandulin sampai berat untuk melangkah ke masjid. Ya kan? Anak kita ngerengek, itu setan itu. Istri kita ngerengek, itu setan. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggoda, membisikkan Nabi Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam dan Hajar jamaah sekalian agar tidak sukses mengorbankan Ismail alaihissalam untuk disembelih. Bukan berarti tidak ada bisikan setan, ada. Jangan. Kamu kan baru dapat anak satu, bertahun-tahun kamu berdoa kepada Allah, kamu mau diberikan anak. Sekarang kamu sudah dikasih anak, disuruh sembelih. Jangan mau. Itu naluri setan. Jahatnya setan di situ. Dan kita tahu setan di situ. Itu berada dalam aliran darah kita manusia. Ada dalam aliran darah kita manusia. Maka Rasulullah bagaimana caranya mempersempit ruang gerak setan itu dengan kita rajin puasa kalau Ramadan sudah lewat, ya kan? Puasa Dzulhijjah sudah lewat, puasa Muharram sudah lewat. Kita biasakan dawamkan puasa puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari pertengahan bulan, atau kalau kita mampu puasa Nabi Daud. Itu untuk apa? Untuk mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh kita. Ya, di dalam tubuh kita.
kuasanya para ustaz, enggak. Bagaimana cara untuk mempersempit ruang gerak syaitan ini dalam tubuh kita? Dengan kuasanya, Mas. Tidak ada kata lain. Kita persempit ya. Maka dengan kita rajin puasa sunnah, insya Allah kita dijauhkan daripada godaan syaitan. As-Suddi dan yang lain mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum diwajibkan berperang. Ibnu Itiyah berkata ayat ini sebelum adanya jihad yang ma'ruf, yaitu artinya perang, sehingga dia adalah jihad yang bersifat umum untuk menegakkan agama Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir untuk itu dijelaskan begitu jauh sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad melawan orang-orang munafik. Dalam kitab Jihad Ma'ad, kitab ketiga halaman ke-9. Jadi dengan kita bersungguh-sungguh itu salah satunya adalah untuk menghindari, menggeser daripada syaitan. Jadi harus semangat, taklim harus semangat, ada kajian harus semangat, apalagi ibadah dari semangat. Jangan pilih-pilih ustaz ini bagus nih, ustaz ini kurang bagus, jangan. Pahalanya sama ya maksudnya. Kita ketika duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala sampai waktu isya, apa doanya malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan kasihilah mereka. Itu doa malaikat sampai kita bubaran majelis ilmu kita. Dan bukan hanya malaikat, binatang melata, binatang di lautan yang jumlahnya nggak ada yang tahu. Semuanya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu mendoakan orang untuk ilmu. Termasuk cacing-cacing yang melata di bawah tanah itu, mereka semuanya mendoakan orang yang ilmu. Jadi kira kita itu semangat. Di malam itu malam Ahad tuh hari kajian di Asidik. Besok pagi Masjid Asidik ada kajian Subarokah. Yang diingat kikil lah besoknya. Kikil apa nasi? Kikil, jangan. Itu mah bonus ringan doang. Tapi kita mendapatkan ampunan Allah. Malaikat bersama kita yang tidak nampak kasat mata dengan kita. Sekarang ada nggak? Ngapain dia? Lagi zikir dengan ceramah. Ustaz lagi ceramah Ustaznya siapa? Ustaz Yul. Lagi Ustaz Yul aja. Lagi duduk nggak dia? Duduk. Tapi mereka para malaikat duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala sambil bertasbih. Hatinya terus bersimpuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu penuhnya Mas. Penuh. Malaikat yang bertasbih itu yang tidak nampak ya. Ringan diucapkan, insya Allah akan memberatkan mizan timbangan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian jawab sekalian, Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, musuh yang nyata bagimu. Fattakhiduhu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kita kedatangan musuh, kira-kira diapain? Diusir,
kita apa? Fattakhizu, mereka itulah musuh kita, bukan teman kita. Jadi kalau ada tawar kita datang, ngajak kita main training dan main gaple, berarti dia adalah kita jauhi. Teman kita datang, Pak Haji, ayo kita main badminton. Nah, ini benar ya. Ya, saya lihat nih. Jalan kaki dari rumah lewat belakang bawa raket. Masya Allah, jauh kan itu ke lapangan bulu tangkisnya Haji Hasan itu di Lontar. Teman kita itu. Tapi kalau ada tawar kita ngajak maksiat, ngajak minuman keras, tahu bilang, ngajak kita lupa kepada Allah, berarti dia bukan teman kita sama sekali. Fatakhidu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dia sesungguhnya hanya mengajak kita pada menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini dapat share dari kawan. Dia Pak RT depan rumah, pergi depan tetangga. Dia ini share, Ustaz, udah dengar belum? Apa itu? Segerombolan orang yang homo sedang pesta pora di Puncak. Ada lebih kurang 75 orang disut foto video ketika digerebek. Pada telanjang bulat yang enak. Sebagian filmnya ditutupin. Ini akhir zaman ya. Ngeri banget. Itu ketahuan yang ngeciduk di apartemen. Kita nggak tahu. Apalagi kalau kita lihat data bayi-bayi abortus itu mencapai kurang 500 anak yang diabortus. Itu yang ngaku kelihatan. Tetangga samping rumah itu orang Kristen, dia mungut anak. Sekarang dikasih namanya Immanuel dan apa itu, 2 anak. Hasil hubungan gelap bisa jadi orang Islam dipungut oleh mereka, dibaptis di gereja, dikasih nama Immanuel, disekolahkan. Yang pungut mereka. Ngeri. Bergaul bebas. Wala taqrabuz zina. Rasulullah, man zana aw saribal khamra najallahu minhu iman. Barang siapa yang mereka berzina dan minuman keras, maka imannya akan keluar daripada tubuhnya. Gak bisa. Ketika kita orang beriman bermaksiat, berdosa kepada Allah, dia langsung imannya itu nggak tenang, nggak netap, ya keluar, ya nggak tahan. Ini beratnya di akhir zaman. Itu baru 6 bulan yang abortus. Makanya ada yang dibuang ke WC, dibuang ke kardus, ya Allah, dipungut. Siapa yang mau nanti ngambil? Orang-orang di luar Islam. Mereka itu ganti akidah agamanya, dibaptis dan dirawat menjadi sampai besar. Kita adalah makhluk lemah, karena kita senantiasa memohon kepada Allah. Setiap kali kita baca Al-Quran, kita a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung, aku berlindung pada Allah
dia baru ditipu. Yang jual warung ini baru ditipu. Kemarin malam setengah 10 malam dia didatangi sama pemuda, orangnya agak pendek, hitam, kayak orang Ambon. Ngomongnya so akrab, ya, so akrab, baik sekali, dia jaga baik. Pak, ada rokok gitu Pak? Oh ada, dikasih 1 bungkus. Boleh minta satu lagi Pak? Boleh, dikasih lagi 1 bungkus. Dia nggak sadar, baru sadar ketika orangnya sudah pergi dan nggak bayar. Banyak hipnotis sekeliling. Mereka menggunakan jin, menggunakan syaitan. Kadang-kadang mereka pakai uang palsu. Kesian pedagang-pedagangnya. Ya milik kan harganya lebih kurang 36.000 kan. Jadi 2 bungkus 70. Ya. Itu istri cerita istrinya, ada bapaknya juga yang begitu. Hati-hati. Jadi bagaimana sesungguhnya syaitan itu telah luar biasa menggoda, mematikan manusia. Yang ketiga adalah agar kita tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, terasa indah. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang manipulasi, orang-orang yang ambil uang rakyat sama sekalian, itu terasa indah. Atau istilah modernnya adalah money laundry. Apa itu artinya money laundry? Pencucian uang haram. Nilainya itu bisa triliunan ya. Itu dilakukan oleh mereka tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak bisa digoda, diwincirkan dari keikhlasan kepada Allah. Ini yang berat luar biasa. Menjadi pribadi-pribadi yang mukhlis. Saya Asy'ari menjelaskan tentang makna kata mukhlis adalah mukhlasin, hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang pilihan yang sekalian. Karena tidak setiap kita mampu bisa mencapai derajat mukhlis, mencapai derajat ikhlas ya sekalian. Mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu merupakan sifat karakternya, mentalnya. Ya. Banyak ustaz-ustaz besar, kayak misalkan kemarin Haji Furoda, mohon maaf, Ustaz siapa tuh orang Salafi. Itu jamaahnya yang akan diberangkatkan 300 orang. Yang siap diberangkatkan Haji Furoda 300 orang. Per orang itu nilai uangnya Pak 500 juta. Bisa lebih bisa kurang. 500 juta kali 300 orang berapa? Dan itu sudah booking hotel, sudah booking pesawat. Berapa kerugian? Fantastis. Jadi haji Furoda itu haji yang bukan daripada haji biasa. Bahkan ada yang sampai 700 sampai 900 juta rupiah. Kalau haji plus kan 300 juta, ya kan? 300 juta. Kalau yang haji plus, haji asal itu 300 juta. Dia kalau booking pesawat itu satu pesawat dia booking semua. Buat tahun depan dia udah booking satu pesawat. Biar harganya dapat murah. Dan semuanya berangkat dengan secara baik. Dari pengembangan usaha dia haji, travel dan umroh, itu dia bangun ternak ayam telur. Satu hari itu sebanyak 100.000 telur dihasilkan. Sekarang saya kembangkan di. Maka
Jadi orang-orang mukhlas itu adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan bersihkan dari kerusakan dan riya. Tidak ingin dipuja, tidak ingin dipuji, tidak tenang apa? Tidak heboh, tidak apa? Kan ada orang yang pengen tenang, masuk di TikTok, masuk di Instagram dan lain sebagainya. Ya, supaya ya terkenal lah pokoknya. Jangan sampai kita berdakwah, kita hidup mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini mencari apa? Subscribe atau like. Subscribe atau like supaya banyak yang like. Sampai 1 juta subscribe misalkan. Kita berdakwah, kita hidup hanya menjaga ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Qurtubi. Yang kemudian yang kedua adalah bertawakal hanya kepada Allah. Wa ma tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Biasakan kita hidup itu tawakal, pasrah kepada Allah. Artinya apa? Kita hanya nerimo dan nyerah hanya kepada Allah. Sebagaimana kita sering baca ucapkan setiap kali kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Rabb kami na'budu mengabdi menyembah, wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain yang terus. Karena bahaya ketika kita keluar daripada sunnatullah. Kita tidak lagi tawakal kepada Allah. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara-cara setan untuk mengintirkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk kisah ya? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum